Kembali lagi di channel Telusuri Nusantara. Perjalanan kali ini kita menuju ke makam Putri Cempo. Putri Cempo tak bisa dilupakan dalam sejarah perkembangan Islam di tanah Jawa. Istri Raja Majapahit Prabu Brawijaya V merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Fatah Sultan Demak pertama. Mayoritas umat Islam di Indonesia sangat mengenal sosok Raden Fatah, Sultan Kerajaan Islam Demak pertama. Namun, Putri Cempo dan Prabu Brawijaya V sering dilupakan umat Islam, sebab mereka tak pernah dianggap sebagai pemeluk Islam. Putri Cempo sendiri dimakamkan di Dusun Unggahan, desa atau Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Di pelataran makam ini terdapat dua makam yang berada di sisi posisi paling atas, yakni makam Putri Cempo dan Prabu Brawijaya V alias Damarwulan. Kedua makam ini terletak di tengah-tengah makam Islam kuno. Selain itu, makam ini juga sangat dekat dengan Candi Menak Jinggo. Putri Cempo sendiri diyakini sebagai pemeluk agama Islam. Konon, Putri Cempo mampu mengajak Prabu Brawijaya V untuk memeluk agama Islam setelah menikahinya. Sebab dalam ajaran Islam, pernikahan beda agama merupakan larangan. Dalam serat Darmo Gandul Pupuh 20 terdapat riwayat yang menceritakan detik-detik akhir berhayat Prabu Brawijaya V. Dalam serat itu, Raja tersohor Majapahit ini meminta dimakamkan sesuai ajaran Islam. Nama Putri Cempo sendiri adalah nama daerah yang sekarang dikenal sebagai Kamboja. Ada juga pendapat lain yang menyebutnya sebagai Vietnam. Bahkan nama Champa bila ditelusuri berdasarkan peta kuno justru malah berasal dari Persia Lama atau Iran kuno. Adapun dalam babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Putri Cempa itu bernama Dwarawati. Ia menikahi dengan raja terakhir Majapahit alias Brawijaya V. Babat Meinsma juga memberi uraian panjang lebar tentang sang putri. Sebagai mas kawin, konon ia membawa barang berharga dari Cempa. Barang ini kelak dijadikan pusaka keraton Mataram, di antaranya gong Kiai Sekar V dan kereta kuda tertutup Kiai Jebat Betri. Barang-barang berharga ini diperoleh keraton Mataram sebagai barang-barang rampasan perang ketika menyerang Demak. Dua cerita tradisional Jawa yang menghubungkan dengan orang-orang suci penyebar Islam di Surabaya dan Gresik, konon mereka berasal dari Cempa. Putri Cempo merupakan tokoh terpenting dalam kisah Jawa mengenai negeri Cempa. Penceritaan tentang sang putri ini meliputi dua hal. Pertama, cerita lisan yang dihubungkan dengan makam Islam di Trowulan. Dua makam berdampingan bercungkup di dalam komplek makam Putri Cempo itu merupakan milik putri dan suaminya Damarwulan yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Begitu yang dijabarkan Hadi Sidomulyo berdasarkan kepercayaan masyarakat. Beberapa sumber lain yang dikutip oleh Imade Kusumajaya dan kawan-kawan menyebutkan kalau makam Putri Cempa ini merupakan kuburan milik permaisuri raja terakhir Kerajaan Majapahit. Sementara ahli sejarah Belanda bernama Drewis 1966 menerangkan
kalau makam itu milik ayahanda Raden Patah, tapi karena diperlakukan sebagai layaknya seorang wanita, maka dinamakan makam Putri Campa. Lagi-lagi, bila kita membicarakan tentang sejarah, seringkali kita mendapatkan perbedaan pendapat. Hal itu juga yang terjadi pada makam Putri Cempo yang berada di Trowulan.